Kita sudah sampai pada pertanyaan ke-70. Ya. Oke. Jadi kembali lagi kepada apa itu dibasuh dengan darah dan roh Kristus. Jawabannya mendapat pengampunan dosa dari Allah berdasarkan rahmat karena darah Kristus yang telah ditumpahkannya bagi kita dengan pengorbanannya pada kayu salib. Dan pembaruan oleh Roh Kudus serta pengudusannya, serta pengudusan olehnya menjadi anggota tubuh Kristus, supaya kita makin lama makin mati bagi dosa. Nah ini makin lama makin mati bagi dosa. Berarti proses pengudusan, proses penghancuran diri, penghancuran keakuan, penyangkalan diri, ya, hidup mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, mengutamakan Tuhan di atas keakuan kita, dan menempuh hidup saleh serta tidak bercela. Nah, ini kalimat terakhir ini, menempuh hidup saleh serta tidak bercela, ini yang kita sudah sering bahas juga ya, bahwa ini bukan target atau syarat yang merupakan hal yang harus saudara dan saya mencapainya untuk bisa masuk surga, tidak. Tapi ini adalah suatu standar atau arah dalam pembaruan demi pembaruan, proses pembaruan demi pembaruan yang saudara dan saya alami. Arahnya kemana? Arahnya adalah hidup menurut standar Allah. Hidup menurut standar Allah itu hidup saleh serta tidak bercela, itu maksudnya bagaimana? Standarnya adalah standar Kristus. Jadi tidak ada standar lain kecuali standar Kristus di dalam proses pengudusan hidup saudara dan saya. Saya seringkali melihat ada kekeliruan orang-orang yang meneladani hamba Tuhan. Ya, sampai misalnya ini contoh ekstrim aja ya. Wah, hamba Tuhan itu saya sangat kagumi. Saya mau meniru segala pola kehidupannya dia. Wah, misalnya jam makannya jam berapa, saya juga niru jam makannya. Ya, mandinya jam berapa, saya juga niru mandinya. Wah, parah itu ya. Itu namanya meniru dengan membabi buta. Ya, memberhalakan hamba Tuhan sampai semua pola hidupnya ditiru semua. Bagaimana dia juga berekreasi, kita juga meniru. Dia beli TV, kita tiru. Dia beli ROG, kita tiru. Dia beli mobil, kita tiru. Waduh, ditiru semua. Nah ini kan tambah parah ini. Parahnya itu ya, firman Tuhan tidak mengajarkan saudara dan saya untuk meniru hidup hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu juga tidak memerintahkan saudara dan saya meniru perbuatan hamba-hamba Tuhan itu sampai seluruh pola hidupnya pun kita teladani. Itu benar-benar ekstrim. Itu kayak apa ya? Hamba Tuhan hobi ini dia ikut, hobi itu. Hamba Tuhan mau kepingin punya ini dia juga
kepingin punya itu. Ya ditiru semua itu loh. Kayak beo dan bebek yang selalu, kalau bebek itu kan istilahnya selalu ikut yang di depan. Ya nanti nyemplung kali, ya ikut nyemplung kali. Naik darat, ikut naik darat. Ya pokoknya ikut aja lah. Ketaatan membabi buta. Salah itu ya. Ya memang kalau itu pola yang baik, ya pola yang baik, tidak ada salahnya. Kita meniru orang yang kafir pun kalau pola hidupnya baik, pola hidupnya sehat. Misalnya dia pola hidup makan yang sehat gitu. Tapi dia orang kafir. Loh, kita tiru nggak? Ya nggak apa-apa kalau memang itu sehat. Kenapa nggak boleh meniru pola hidup yang sehat dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Ya, nah itu yang saya kontraskan dengan ekstrim tadi. Kalau memang mau meniru pola hidup yang sehat, hidup yang baik, ya tirulah siapapun, bukan hanya hamba Tuhan, semuanya hamba Tuhan itu pasti polanya 100% sempurna, yang ngawur juga. Ya, hobinya burung, ikut beli burung semua. Hah? Hobinya barang antik, ikut barang antik semua. Ya kalau memang itu barang bagus, ya oke, nggak apa-apa. Tapi bukan karena dia, aku seperti hidupku itu kena sihir, lalu pola hidupnya dia itu 100% aku tiru. Oke. Jadi apa itu yang harus kita teladan? Yang kita teladan itu Kristus. Juga yang diteladani oleh Kristus itu adalah bukan seluruh hidup Kristus itu kita mau ikuti. Ya, Kristus bawa salib, yang berat itu kayu salib yang berat itu sampai terjatuh-jatuh. Ya aku mau niru juga, aku mau praktek untuk di jalan ke Golgota, aku mau pikul salib. Itu konyol ya. Yang dimaksud meneladani Kristus itu kan bukan seluruh seluruh perjalanan hidup Tuhan Yesus kita tiru 100% semuanya, mana bisa. Kristus berjalan di atas air, kamu mau niru. Ya coba aja tiru kamu berjalan di atas air, karena ada yang memang mau meniru ya, termasuk saya juga pernah mau meniru. Tapi saya bukan meniru Tuhan Yesus, saya meniru Petrus. Tapi ada yang benar-benar meniru, mau berjalan di atas air dengan iman dan sudah berdoa kepada Tuhan dan sudah dapat konfirmasi daripada Tuhan, dan katanya oke, silahkan Anda menyeberangi lautan. Yaitu cerita 3 gadis itu yang pernah saya baca di satu bukunya siapa itu. Ya, 3 gadis menyeberangi lautan dengan berjalan kaki, dengan yakin bahwa mereka bisa berjalan di atas air laut. Ya sudah, berjalanlah 3 gadis itu. Dan ternyata kaki mereka tidak mengambang di atas air, kaki mereka tenggelam. Jadi kalau orang berjalan di atas dari pantai masuk ke laut itu kan pelan-pelan kan masuknya ke air itu kan enggak langsung blus tenggelam gitu, enggak kan, pelan-pelan kan, mulai dari mata kakinya ya kan, lalu sampai ke lutut, ya jalan terus. Ya mereka juga gitu, 3 gadis itu yang mau berjalan di atas air itu mereka beriman pasti jalan, pasti jalan, pasti jalan. Ya itu sampai ke lutut, sampai seluruh kakinya sudah tidak kelihatan ya.
sampai akhirnya ke pinggangnya, sampai akhirnya ke perutnya, sampai akhirnya ke dadanya. Terus jalan dengan iman. Ya, mereka beriman pokoknya pasti sampai ke seberang dengan jalan kaki. Ya, akhirnya sampai ke dadanya, sampai ke apa ini, punggung, ya, lalu sampai ke lehernya, sampai akhirnya ke mulutnya, sampai akhirnya ke hidungnya juga tenggelam. Terus jalan terus, mereka tidak gentar. Sampai akhirnya seluruh kepala tidak kelihatan lagi. Semua orang sudah kagum ya toh. Semua orang yang melihat mereka menyeberangi lautan sampai mau ke darat yang di seberang itu. Ya, itu tentunya selat yang sempit ya, bisa dilihat dengan kasat mata mereka nanti sampai ke seberang. Ke seberangnya itu masih kelihatan dengan mata. Mereka menunggu sampai berapa menit tidak kelihatan, ya, sampai setengah jam tidak kelihatan, ya, sampai 1 jam, sampai, ya saya nggak tahu ya itu ceritanya sampai berapa jam. Tapi maksud akhirnya ceritanya itu semua melihat mereka di atas air memang. Tapi di atas air apa? Mengambang mati. Ya, ini orang yang suka niru-niru segala perbuatan yang tidak mengerti yang harus diteladani itu yang apa. Masa Anda mau meneladani Tuhan Yesus berjalan di atas air? Yang lebih konyol lagi adalah meneladani Kristus untuk disalib. Ada orang yang bolak-balik mau minta disalib seperti Kristus disalib. Karena Alkitab bilang kita harus menderita seperti Kristus menderita. Dia sudah memberi teladan kepada kita. Ya, jadi kita pun harus mengikuti jejaknya, yaitu menderita bersama dengan dia. Jadi aku ya kepengen disalib. Itu perbuatan-perbuatan konyol. Ya mirip orang-orang yang tadi itu. Mau niru-niru hamba Tuhan itu sampai seluruh pola hidupnya mau ditiru. Menurut saya kok kayak gitu itu sudah setengah nggak beres ya. Iman yang nggak beres itu. Ya maaf ya, saya nggak sehat lah. Ya mungkin kalau ngomong nggak beres itu nanti dikira menghina. Nggak sehat. Ya, ajaran firman itu tidak mengajarkan Anda untuk membabi buta, meniru perbuatan hamba Tuhan, atau juga meniru Tuhan Yesus segala tingkah lakunya. Ya. Mana bisa Anda menjadi penebus dosa itu, mana bisa. Ya. Mana bisa Anda juga mau membangkitkan orang mati. Itu. Ada yang niru-niru membangkitkan orang mati. Itu bagaimana? Tidak. Jadi kalau begitu yang diteladani apa? Ya masa nggak tahu sih yang diteladani apa. Ya, ya kalau siap menderita. Itu yang diteladani itu apa sih? Bukan disalibnya. Yang diteladani itu adalah kita hidup berjuang untuk memberitakan Injil dan memberitakan kebenaran. Untuk memberitakan Injil dan memberitakan kebenaran, saya siap menderita. Nah, itu yang diteladani. Maksudnya siap menderita itu berarti aku tahu risiko daripada perbuatanku. Aku tahu konsekuensi daripada perbuatanku.
Aku tahu dengan aku memberitakan Injil dan kebenaran ini, aku berisiko akan bisa dibenci, bisa dimusuhi, bisa dikucilkan, bahkan bisa dibunuh. Maka aku siap. Jadi poinnya di situ, bukan poinnya mau niru-niru disalib, niru-niru dicambuk, ya, niru-niru apa ini dapat mahkota duri. Itu namanya dolanan kalau seperti itu. Main-mainan. Kamu tuh tidak melakukan apa-apa, tapi kamu kepingin disalib. Kamu tidak melakukan apa-apa, tapi kamu kepingin dapat mahkota duri. Aneh kan itu. Itu agak, ya terus terang aja, nggak sehat. Iman nggak sehat itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau meneladani penderitaan Kristus itu ya siap berjuang untuk kebenaran dan berani menghadapi segala risiko. Istilahnya nggak cari penyakit memang. Kita ya itu tadi misalnya tidak ada apa-apa, tubuh kita ditusuk-tusuk. Ya, aku ingin menderita seperti Kristus menderita, lalu kita pegang pisau, lalu kulit kita disobek-sobek gitu ya, menderita bagi Kristus. Itu ya itu menurut saya error, itu something error ya kalau sudah seperti itu. Hidup saleh serta tidak bercela itu tentunya kita juga tidak bisa hidup saleh yang tidak bercela itu bagaimana? Karena hidup kita selalu berdosa di hadapan Allah. Setiap detik kita itu berdosa. Setiap detik kita itu tidak bisa memenuhi target Allah, yaitu kesempurnaan. Ya, nggak usah mengikuti 10 hukum Allah. Satu hukum saja kita nggak mampu melakukan. Ya, itu seperti hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Bisakah suami-suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat? Bisa, Pak. Ya, ngawur. Kamu nggak tahu kasih Kristus mengasihi jemaat itu bagaimana. Ya, itu kasih yang sempurna, yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Sedangkan kasih kita itu kasih egois. Kasih yang karena, bukan kasih walaupun. Tapi kita harus belajar bagaimana mengasihi seperti Kristus mengasihi. Nah, berarti proses kan belajar. Bukan harus benar-benar targetnya sama dengan Kristus. Ya, kalau sama dengan Kristus saja kita ya sudah tidak mungkin. Wong Kristus itu adalah Allah kok. Aku harus sama dengan Allah. Mana mungkin. Seperti Matius 5 ayat 48. Tidaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Bisakah sempurna seperti Bapa di surga sempurna? Ya tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa kenapa ditulis? Ya, sekali lagi makanya ditulis itu bukan merupakan target dan syarat yang harus saudara capai untuk mendapatkan keselamatan. Tapi itu sebagai standar patokan untuk suatu arah dalam proses. Suatu arah dalam proses. Arahnya itu jelas. Arahnya itu apa? Bapa di surga. Arahnya itu jelas. Apa itu arahnya? Kristus. Itu aja yang menjadi patokan kita. Patokan kita itu Kristus, patokan kita itu Allah Bapa, patokan kita itu pimpinan Roh Kudus. Dan itu proses yang tidak pernah selesai seumur hidup dan terus menerus.
Seperti sekarang saudara dan saya belajar firman, ini juga terus-menerus diingatkan lagi untuk kembali lagi kepada firman, kembali lagi kepada firman, kembali kepada maksudnya yang sebenarnya. Ya. Oke, jadi jangan usah aneh-aneh ya. Nanti niru-niru hamba Tuhan tuh kesukaannya makanannya apa, aku ya suka. Padahal tadinya enggak suka, tapi karena hamba Tuhan itu suka, aku jadi suka. Ya, yaitu orang yang orientasinya bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kepada manusia. Ya sudah salah arah Anda itu. Saya kadang-kadang khawatir ya orang-orang itu jadi Kristen itu bukan karena Kristus. Orang jadi Kristen itu karena kebaikan hamba Tuhan. Hamba Tuhannya ini baik, nemen baik. Sampai aku mau jadi orang Kristen. Tapi mata jemaatnya itu tidak tertuju pada Kristus, tertuju kepada hamba Tuhannya. Hamba Tuhannya yang terus dipuji-puji, dikagumi, ya, diidolakan hamba Tuhannya. Wah, itu bahaya. Kristen yang tidak menuju kepada Kristus, tapi menuju kepada hamba Tuhan. Nah, ini poin yang perlu saudara dan saya sadari. Kita sedang menuju kepada hamba Tuhan atau kita menuju kepada Kristus. Jadi kalau gitu hamba Tuhan tidak perlu ya Pak? Salah lagi. Siapa yang bilang hamba Tuhan? Hamba Tuhan itu diperlukan untuk membawa orang kepada Kristus. Bukan membawa orang kepada hamba Tuhan. Bukan untuk membawa orang untuk mengagumi hamba Tuhan, untuk mengidolakan hamba Tuhan, untuk menyembah-nyembah hamba Tuhan, untuk meniru-niru hamba Tuhan, untuk membawa orang kepada Kristus. Itu fungsi hamba Tuhan. Jadi bukan hamba Tuhan tidak perlu. Tuhan pakai hamba Tuhan. Tuhan mengutus hamba-hambanya. Tuhan memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menggembalakan. Tapi mengembalakan menuju kemana? Ke kandang hamba Tuhan itu. Bukan. Ke kandang gembala yang baik. Yaitu Kristus. Oke, saya harap ini clear penjelasan-penjelasan saya supaya tidak terjadi orang-orang Kristen aneh. Orang-orang Kristen salah sasaran. Orang-orang Kristen salah meneladani, ya, salah menghormati, salah mengabdi, mengabdikan hidup. Untuk hamba Tuhan ini dia mau habis-habisan hidup untuk hamba Tuhan, hidup mati untuk hamba Tuhan. Dibelani mati-matian hamba Tuhan ini. Yang Anda bela itu bukan Kristus, tapi hamba Tuhan yang Anda bela. Saya tidak katakan bahwa jemaat tidak perlu menghormati hamba Tuhan. Harus menghormati, bahkan menghormati 2 kali lipat lebih besar dari penghormatan pada umumnya. Kenapa? Karena hamba Tuhan itu yang bertugas memberitakan firman. Tapi menghormati hamba Tuhan itu tidak sama dengan mengidolakan, memberalakan, dan menjadikan dia Tuhan, menggantikan Tuhan. Itu juga ngawur. Saya lihat ada 2 ekstrim sikap orang jemaat terhadap hamba Tuhan. Satu mendewa-dewakan luar biasa. Satu mengabaikan luar biasa. Tidak peduli dengan hidup hamba Tuhan sama sekali. Tidak ngubris. Biarin. Mati-matio. Menderita. Wis itu salibmu. Tapi yang satunya, hamba Tuhan dimanjakan luar biasa jadi raja segala raja. Nah, ini 2 ekstrem ini. Dua-dua tidak benar.
yang memanjakan luar biasa, menjadikan raja, segala raja juga tidak benar. Yang mengabaikan sama sekali, yang tidak peduli sama Tuhan, gak ngurus, ya. Kalau dia memberitakan firman, ya oke, saya terima firmannya. Setelah itu, nggak ada hubungan apa-apa dengan aku. Aku juga tidak peduli apa-apa. Ya, tidak benar ya. Semua itu tidak benar. Kita itu harus berjalan sesuai dengan porsi firman Tuhan. Ya, saya juga senang kalau ada orang-orang mendewakan saya juga senang. Ada orang yang waduh memanjakan saya. Semua yang saya inginkan dikasih. Pak Andi mau minta apa? Ya, Pak Andi minta oleh-oleh apa? Pak Andi kepingin apa? Ya, ya kalau bisa semua saya minta. Nanti minta rumah, minta mobil, minta apa ini, uh, segala macam fasilitas hidup, ya toh, minta semua. Enak amat hidup seperti itu. Ya, tapi jelas itu bukan hamba Tuhan. Itu namanya hamba manusia. Rasul Paulus sudah mengingatkan kita semua hamba Tuhan ini. Kita ini mau jadi hamba Tuhan atau hamba manusia. Oke. Baik. Nah, ini jadi sedikit membahas mengenai hamba-hamba Tuhan. Bagaimana sikap jemaat terhadap hamba Tuhan. Oke. Yang berikut. Kalau ada yang mau tanya, silakan aja langsung ngomong. Ya, Pak. Shalom. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Iya, makasih, Pak. Untuk perhatiannya, Pak Andi Halim. Pak, mungkin bisa diberikan untuk pengertian supaya kita bisa memiliki sebuah perspektif yang benar mengenai tentang ayat mengatakan, ikutilah teladanku yang Rasul Paulus itu. Nah, yang tadi dibilang sama Pak Andi Halim itu mengenai tentang kita juga perlu kalau bisa mengikuti orang-orang yang belum percaya mengenai tentang kesehatan. Nah, bagaimana tentang pandangan yang seperti ini? Terima kasih, Pak Andi. Baik. Ya, bagus ini. David. Kelihatannya kok baru kali ini ya saya dengar. Oke, baik. Saya langsung jawab. Kita lihat dari 1 Korintus 11 ayat 1. Nah, ini kata-kata Paulus tentang teladan. 1 Korintus 11 ayat 1. Silakan, David tadi bacakan buat kita semua. Bawa Alkitab. Bisa baca, mana mic-nya bisa dibuka. Tidak bisa ya. Ya, 1 Korintus ya. Yes. Ini saya sudah masukkan di layar ini. Oke, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yes. Nah, Paulus bilang, jadilah pengikutku. Pengikutku ini kalau terjemahan lamanya itu teladan. Ya. Coba kita lihat terjemahan lama. Nah, ini. Saya lebih suka terjemahan lama ini. Hendaklah kamu menurut teladanku, seperti aku pun menurut teladan Kristus. Nah,
Kita perhatikan. Jadi fokus daripada kata-kata Paulus ini untuk kita mengikuti teladannya, itu fokusnya siapa? Sudah langsung terjawab dalam ayat ini. Fokusnya adalah Kristus. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan mengikuti teladan Paulus itu adalah bagaimana Paulus mengikuti teladan Kristus. Berarti fokus teladannya itu bukan dari Paulusnya. Fokus teladannya itu adalah kepada Kristusnya. Itu yang tadi saya bilang, bahwa mengikuti teladan hamba-hamba Tuhan itu bukan lalu kita menuju kepada hamba Tuhannya. Hamba Tuhan yang benar membawa jemaatnya kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Ya, dan meneladani Kristus itu meneladani yang tepat, seperti tadi, jangan terus niru-niru pikul salib ya, atau sengaja ke Israel, ke jalan Golgota. Waduh, katanya coba pegang salib Kristus itu sambil nangis-nangis. Ya, itu membuat saya malah tambah ketawa kalau lihat itu. Benar, saya nggak tergerak sama sekali untuk membuat suasana yang emosional begitu. Ya, penuh dengan simpati, dengan tangisan, ya. Itu apa itu? Habis itu nanti lupa lagi. Anda cuma ingat waktu di Golgota, jalan Golgota itu. Setelah itu pulang ke Indonesia, ya balik ketawa-ketawa lagi. Buat apa seperti itu? Tidak ada gunanya itu. Ya, nah jadi teladan di sini adalah betul-betul mengikuti ajaran Kristus yang benar. Mengikuti juga spirit, semangat dalam menjalani ketaatan kepada Bapa. Itu yang perlu diteladani. Kristus bilang, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, tapi kehendak Bapakku. Itu semangat Kristus. Ya, sekarang kita tentunya harus belajar bagaimana kehendak Bapa itu dalam hidupku. Ya, kehendak Bapa bagi Kristus, kehendak Bapa bagi Anda dan saya, ya tentunya ada porsinya dong. Ada porsinya Kristus yang saya tidak bisa lakukan, ada porsinya saudara dan saya yang kita harus lakukan. Nah, seperti itulah. Jadi yang saya maksud tadi, kalau meniru pola makan atau apa itu ya bukan yang dimaksud dengan ini, dengan mengikuti teladanku itu, ya kan. Tuhan Yesus makan sehari berapa kali? Ya enggak disebut juga. Lalu kita mau niru-niru gitu pola makannya Tuhan Yesus. Makanya enggak disebutkan juga. Kalau disebutkan di Alkitab itu mungkin, waduh, inilah pola makan Tuhan kita. Mari kita tiru dalam hidup kita ya. Itu tambah aneh itu jadinya. Baik. Demikian. Andi, Ya. bisa nggak kita ikuti teladannya dalam ajarannya? Karena seringkali ajaran daripada orang yang belum mengenal Kristus dengan benar, itu dia memiliki ajaran yang tidak sehat. Sehingga kita susah untuk melihat apakah dia melakukan hal itu atas sebuah kebenaran. Terima kasih. Sebentar, kurang jelas pertanyaannya. Jadi yang diikuti teladan ajaran siapa? Ya, yang seperti yang Alkitab katakan, ikutilah teladanku dengan seperti pengikut Kristus, yaitu ajaran daripada Rasul Paulus yang mengajarkan tentang Kristus. Ya.
Ya Nah, memang. apakah kita bisa enggak mengikuti ajaran maksud teladan itu dalam ajaran? Karena seringkali kan kita melihat bahwa ajaran daripada orang-orang yang belum mengenal Kristus, nasihatnya itu susah untuk kita terima sebagai sebuah kebenaran. Oh ya. Ya Karena tentunya kalau kita memang mau meneladani Kristus ya juga meneladani ajaran. Seperti tadi saya kan juga bilang ya ajarannya. Poinnya itu juga meneladani Kristus adalah meneladani ajaran. Ya tadi sudah saya ungkapkan itu. Bagaimana dengan ajaran orang yang belum mengenal Kristus? Yang tidak benar. Ya yang tidak benar ya ditolak lah. Tapi Anda perlu tahu juga, orang di luar Kristus juga mendapat anugerah umum. Meskipun tidak semuanya mereka benar ya. Tapi mereka juga ada anugerah umum yang Tuhan anugerahkan yang bisa juga menjadi pelajaran buat kita. Why not? Makanya ada satu buku yang judulnya, kalau David mau baca, semua kebenaran adalah kebenaran Allah. All truth is God truth. ya itu karangan siapa, Pak? Nah, saya harus cari karangannya. Tapi Anda kalau coba lihat judul itu pasti sudah ada di Google, gampang itu nanti dilihat. Oke, baik, terima kasih. Karena saya tadi sedikit menggelitik saya untuk misalnya Pak Andi tadi bilang kalau bisa kita bisa ikuti orang-orang yang belum percaya mengenai tentang kesehatan. Walaupun memang benar mereka dapat kasih karunia yang sama, maksudnya matahari yang sama dengan kita, tapi kan kita belum tentu mengikuti apa yang dia ajarkan. Benar nggak, Oh Pak Andi? iya, jangan Makasih. salah paham ya, jangan salah paham. Saya tidak mengatakan kita harus mengikuti semua ajaran orang yang tidak mengenal Allah loh, ya enggak benar lah. Tapi saya bilang ada kalanya orang yang tidak mengenal Allah itu juga punya pola hidup yang sehat. Ada kalanya, bukan seluruh hidup orang tidak percaya itu pola hidupnya sehat juga enggak lah. Kalau dia mengajarkan yang tidak benar ya kita jangan tiru. Kalau dia mengajarkan hal yang benar, why not kita tidak belajar? Oke, baik. Terima Ya, kasih, Pak Andi. oke. Ya, ada yang lain yang mau komen silakan. Ada Pak, Mau nanya Pak, tanya. Pak Aryo dulu silakan. Ya, tadi tentang Paulus ikutilah teladanku itu rodok membingungkan ya beliau itu ya. Lebih baik dia langsung ikut Kristus gitu aja. Nek pakai ikut saya dulu, lagi double anak tangganya naik 2 kali itu. Iya, saya nggak ngerti maksudnya Paulus kemana itu, kok wangele gitu. Oh, dia Oke. geret terus jatuh Tapi dalam Pak dosa Aryo terus loh. kan harus Paulus tuh jatuh dalam dosa terus kok, seumur hidupnya jatuh terus kok. Iya, tapi Pak Aryo kan kita juga harus melihat jemaat waktu itu mereka juga membutuhkan bimbingan. Jadi mungkin mereka itu tidak langsung kalau dikasih tahu bilang ikut teladan Kristus, mereka lebih bingung. Jadi apa yang mereka bisa lihat mungkin itulah yang menjadi dulu panutan gitu. Sehingga mereka bisa melihat apa yang harus dipanut di dalam Kristus gitu. Perantaranya banyak nanti. Oke. Jenjang. Jadi saya mau jelaskan yang ditanya oleh Pak Aryo. Selain tadi Bu Willy bilang memang perlu ada contoh konkret dari kehidupan orang yang dilihat oleh sesamanya. Tapi ini yang juga saya mau tambahkan dari yang Bu Willy tadi jelaskan, yaitu hidup orang percaya itu kan tadi Pak Aryo sendiri bilang jatuh bangun. Justru jatuh bangunnya Rasul Paulus itulah yang menjadi teladan. Artinya kita itu
melihat bagaimana Roh Kudus memimpin seorang anak Tuhan. Tidak langsung menjadi sempurna, menjadi hebat, tanpa cacat, tanpa kelemahan, tanpa kekurangan. Makanya saya kan pernah juga mengajarkan kepemimpinan. Teladan seorang pemimpin adalah bukan kesempurnaannya. Apa teladan seorang pemimpin? Teladan seorang pemimpin adalah jatuh bangunnya dia dan bagaimana Kristus adalah penopang hidupnya. Nah, itulah kesaksiannya. Di dalam jatuh bangunnya dia, Kristus tetap adalah penopangnya. Nah, itulah kesaksiannya. Makanya kesaksian orang percaya itu bukan, saya sanggup ini, saya sudah berhasil ini, saya dulu gagal, sekarang saya sudah menjadi orang yang sangat beriman. Ngawur itu. Makanya Paulus juga mengatakan, Pak, dalam kelemahan kuasanya menjadi sempurna. Itulah yang dia saksikan itu, Pak. Betul sekali. Jadi dalam kelemahan, ya, dalam kelemahan kuasa Tuhan makin nyata dalam hidup orang percaya. Itu. Baik, ada Pak Andrew. Ya, siap Pak. Pak, mau nanya, ini kalau jemaat ataupun orang awam, orang yang belum mengenal Tuhan, dia mungkin salah dalam hidupnya, dalam katakan orang Kristen tapi baru mengenal Kristen. Tetapi itu kalau salah mudah diomongin, mudah ditegur, mudah disapa. Tetapi kalau hamba Tuhannya sendiri, gembala sendiri, itu bagaimana? Apakah harus didiamkan? Jawabnya saya sering menegur, menasihati, terusan dia seolah-olah tidak terima loh Pak. Bukan dia tok yang nggak terima, bawahan-bawahannya dia juga banyak yang nggak terima, seolah-olah kamu tahu apa, dia orang yang diurapi hebat. Makanya saya sering seolah saya nggak sepaham dengan dia. Memang Bapak ajarannya bagus, saya akuin bagus sekali. Terus mengenai itu saya tambahin sedikit ya Pak ya. Mengenai jatuh bangunnya orang percaya, orang-orang yang pengikut Kristus benar-benar, bukan jatuh bangun di dalam dosa. Dosa itu sudah putus. Jadi mungkin dosa kesalahan, ya. Tapi bukan dosa kejahatan ya Pak ya. Tapi di dalam orang benar tidak ada kejahatan Pak. Itu aja Pak. Saya minta petunjuk enaknya gimana menegur orang yang pemimpin itu Pak. Seperti Bapak ngomong tuh, terutama yang Bapak ngomong tadi, dari truth. Ya, selamat pagi. Iya, Pak Andrew. Wah, ini saya juga jarang dengar suara Pak Andrew ini. Terima kasih buat sharingnya juga. Ya, menghadapi hamba Tuhan itu memang tidak gampang memang. Karena hamba Tuhan itu sudah sering merasa aku lebih rohani dari jemaat biasa. Aku kan hambanya Tuhan. Aku kan sudah golongan bangsawan, golongan rohaniawan, golongan orang suci yang tingkatnya lebih tinggi dari jemaat biasa. Nah, ini yang seringkali juga sebetulnya kasihan ya, hamba Tuhan seperti itu sebetulnya kasihan. Kasihannya itu ya akhirnya tidak ada orang berani menegur dia lagi. Tidak ada orang berani mengingatkan dia. Kalau memang seharusnya sebagai hamba Tuhan, kalau saya memang salah, saya harus ngaku salah. Kalau saya memang orang yang ada kekeliruan dan sebagainya. Bisakah hamba Tuhan juga jatuh dalam dosa? Bisa jatuh dalam dosa. Jadi kalau Pak Andrew tadi bilang sudah tidak ada jatuh bangun tidak dalam dosa, tapi sebetulnya masih ada Pak. Saya juga mengajar manusia dan dosa, dan
sebagai orang di dalam Kristus, kita masih punya manusia lama, Pak, yang masih bercokol dalam hidup kita. Dan sudah terbukti juga orang-orang yang di dalam Kristus pun bisa jatuh dalam dosa. Jadi kita bukan steril dari dosa, tapi kita sudah diampuni dosanya itu, yes. Sudah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib itu, yes. Sudah dibebaskan dari kutuk dosa itu, yes. Tapi kalau masih bisa berdosa itu masih bisa. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10 itu menyatakan bahwa kita masih berdosa. Nah, demikian juga hamba Tuhan bisa berdosa. Hamba Tuhan juga masih ada egosentrisnya, harus diakui. Saya sebagai hamba Tuhan juga, saya tidak bilang, saya sudah tidak punya keegoisan. Saya tidak punya keakuan. Ya. Sudah tidak ada itu dalam hidupku. Semua hidupku adalah pengorbanan sempurna bagi Kristus. Tapi kalau dikritik sedikit ngamuk. Ya itu menunjukkan dia punya keakuan. Ya. Dikritik nggak senang, tersinggung. Apalagi kalau dihina, tambah ngamuk meneh. Ya toh. Nah, jadi keakuan itu masih ada. Makanya Paulus juga bilang, aku ini dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. Ingin melakukan yang baik, tapi selalu yang dilakukan adalah yang jahat. Ya. Yohanes Pembaptis mengatakan, biar aku makin kecil, Kristusnya makin besar. Karena sadar keakuan manusia itu masih ada. Dan keakuan manusia yang masih ada ini harus terus-menerus belajar menyangkal diri. Ya, menyangkal diri itu berarti keakuan bukan nomor 1. Belajar, bukan saya sudah tidak punya keakuan. Nah, itu tidak mungkin. Kita semua masih punya keakuan. Nah, jadi kembali lagi, bagaimana menasihati seorang hamba Tuhan? Mungkin kalau saya tidak berhasil menasihati, saya boleh memakai pertolongan hamba Tuhan yang lebih senior. Ya, jadi Bapak Andrew misalnya, ya saya melihat Bapak Andrew sudah senior sebetulnya. Tapi maksud saya ada hamba Tuhan yang lebih dihormati atau mereka lebih tanda petik ya, seperti takut atau respect dengan hamba Tuhan ini. Nah, itu kita bisa pakai hamba Tuhan tersebut untuk memberi masukan kepada mereka yang mungkin agak arogan ini ya, atau tidak mau ditegur atau tidak mau diingatkan ini. Nah, kadang-kadang bisa pakai itu. Ya, atau juga kalau saya sendirian yang menegur, kurang dianggap subjektif mungkin ya. Tapi kalau misalnya ada 3-4 orang yang bersama-sama mengungkapkan isi hatinya kepada hamba Tuhan ini, mungkin dia baru mau mendengar mungkin. Ya, jadi ada beberapa cara lah untuk bisa, bukan mau menaur ya, bukan mau tawuran ya, bukan. Tapi betul-betul karena kasih kita mau mengingatkan dia. Ya, Pak Aryo. Repotnya hamba Tuhan yang lebih senior itu lebih sombong lagi. Karena sana sejenis. Lemah, sombong malah. Dia sukses banget. Sugih banget. Kalau saya lihat di GRII Pak Andi ya, penatua yang betul-betul senior itu bisa memberitahu kalau maksudnya Pak Tong tidak maksudnya tidak sesuai dengan apa yang mereka pikir itu benar gitu.
Jadi maksudnya di sinilah juga mungkin struktur organisasi yang mereka bangun itu siapa yang mungkin terlalu dominan, Pak. Kalau dominannya di gembala sidangnya ya itu susah memang, Pak. Kecuali ya ada senior gembala sidang yang lain yang mereka libatkan gitu. Tapi kalau seandainya kalau saya lihat di GRII penatua yang senior itu bisa menjadi menjadi untuk mengoreksi gitu. Nggak tahu ya, betul ya Pak Andi begitu? Iya, memang peraturannya kalau gereja reform itu penatua itu sudah setingkat dengan hamba Tuhan. Ya, kalau di gereja reform seluruh dunia ya, termasuk gereja reform Injili juga mengikuti pola itu sih, bahwa penatua itu memang bisa menjadi setara, bukan menjadi. Penatua itu memang kedudukannya setara dengan hamba Tuhan. Hanya tugas tanggung jawabnya yang berbeda. Tapi kalau kesetaraannya sama. Ya. Oke, yang tadi dikatakan Pak Aryo itu memang ya betul ya, bahwa memang ada juga hamba Tuhan yang lebih senior yang lebih sulit untuk dikasih masukan karena selalu merasa dirinya yang paling benar. Ya memang kita akhirnya cuma bisa berdoa aja buat hamba-hamba Tuhan itu supaya Tuhan sendiri nanti yang mengutus orang atau juga memakai segala situasi untuk menegur hamba Tuhan ini. Nanti ada saatnya Tuhan bisa menegur hamba Tuhan itu secara langsung. Sama seperti Imam Eli. Nah, Imam Eli itu sudah dikasih tahu bolak-balik ya enggak mau berubah. Akhirnya ya Tuhan sendiri yang kasih didikan. Ya sudah. Tapi tugas kita untuk mengingatkan ya sudah kita lakukan. Ya enggak mau dengar. Ya oke. Ya itu kita tadi coba ya, mungkin bisa pakai hamba Tuhan senior atau mungkin bisa beberapa orang ya penatua atau pengurus majelis. Ya, atau juga bisa kita bagikan buku-buku. Kalau ada buku yang bagus mungkin untuk refleksi seorang hamba Tuhan, kita kasih dia buku supaya dia baca. Kalau mau baca loh ya. Kalau hanya bukunya digeletakkan ya enggak tahu lagi. Oke. Andi. Ya, ada Pak Sugianto. Pengalaman saya bicara mata-mata. Lagi santai, misalnya lagi makan, berduaan. Saya bilang, Pak, ini ada yang nggak cocok. Bicara gitu. Pada awalnya, waktu masih belum besar, beliau terima. Nah, sesudah nanti dia menjadi besar, nah kita nggak dianggap lagi gitu. Nah, pertanyaan saya kan kalau semuanya sudah nggak mempan, berarti kan dia juga tidak mengharapkan kita lagi di situ, betul nggak? Betul. Ya kalau kita selalu menjadi kontranya dia, kita kasih nasihat-nasihat yang tidak sejalan dengan maunya dia, ya dia anggap kita ini kan penghalang-penghalang. Kita ini setan-setannya. Ya, dia memang nggak suka bisa seperti itu. Makanya saya bilang tadi, nanti Tuhan yang akan menegur langsung. Orang-orang yang sudah nggak bisa dinasehati lagi. Ada Pak Wianto mau bicara? Ya, mau tanya Pak. Ya Pak. Dalam hal meneladani Kristus ini, saya seringkali melihat ada perbedaan dari pengajaran beberapa hamba Tuhan. Ada sebagian hamba Tuhan yang mengatakan, ya selama kita masih hidup di bumi,
kita tidak mungkin meneladani secara sempurna apa yang dituntut. Tetapi ada sebagian hamba Tuhan mengatakan bisa. Kalau tidak bisa, tidak mungkin ditulis dan tidak mungkin menjadi standar. Mereka yang mengatakan bisa itu mengambil contoh Stefanus. Buktinya Stefanus bisa meneladani Kristus secara sempurna sampai dia boleh melihat Kristus pada akhir hidupnya. Nah, ini bagaimana kita melihat pro kontra seperti ini, Pak? Terima kasih. Baik. Saya langsung jawab aja, dan ini sudah terakhir ya, karena sudah jam 10 lebih. Jadi pro kontra di antara hamba Tuhan itu biasa. Tapi kita harus kembali kepada prinsip-prinsip Alkitab. Ya, bukan saya mau berpihak kepada hamba Tuhan A atau hamba Tuhan B, tapi kita kembali kepada Alkitab. Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan tentang hal ini? Alkitab mengajarkan tentang hal ini jelas sekali dalam Alkitab tidak pernah diajarkan ada manusia bisa mencapai kesempurnaan. Hanya kecuali Kristus saja. Kalau Stefanus dijadikan contoh bahwa dia adalah orang sempurna, itu salah besar. Karena Stefanus tetap orang berdosa yang punya kelemahan dan kekurangan. Lalu bagaimana sampai Stefanus mati demi Kristus? Apakah itu berarti kesempurnaan? Itu adalah anugerah Tuhan. Itu bukan kesempurnaan Stefanus. Stefanus bisa melakukan itu karena anugerah daripada Tuhan. Stefanus tetap orang berdosa. Stefanus tetap orang punya kelemahan dan kekurangan. Dia bukan Superman. Tapi dia menjadi saksi bagi Kristus sampai harus menjadi martir. Itu bukan karena kesempurnaannya, tapi itu karena panggilan dan anugerah Tuhan bagi Stefanus. Ya, jadi salah kalau melihat Stefanus itu sempurna itu ya salah banget. Karena orang yang jadi mati sebagai martir bukan hanya Stefanus. Ya, semua murid Kristus juga mati sebagai martir kecuali Yohanes, Rasul Yohanes, dan semua pengikut Kristus juga di zaman gereja mula-mula sampai abad pertengahan juga banyak yang jadi martir. Ya. Apakah martir-martir itu orang sempurna? Tidak. Tidak ada orang sempurna di dunia ini. Itu Alkitab sudah jelas-jelas mengatakan. Ya, Elia pun itu tidak manusia sempurna. Elia yang diangkat ke surga itu pun juga ada kelemahan dan kekurangan. Dan Alkitab mencatat kekurangan Elia yang ketakutan dikejar oleh Isabel sampai mau mati, frustrasi. Tapi diangkat ke surga. Emangnya dia sempurna? Tidak. Alkitab bilang apa? Elia manusia biasa. Sama seperti kita. Oke, demikian kiranya boleh menjawab. Terima kasih Pak Andi. Ya. Baik. Jadi poinnya Pak Andi preposisinya yaitu sesuai dengan panggilan dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada setiap orang masing-masing ya Pak Andi ya. Ini preposisinya ya. Puji Tuhan. Baik. Benar. Jadi sesuai dengan panggilan dan kasih karunia Tuhan. Oke, saudara, kita bersyukur untuk semua anugerahnya bagi kita semua. Saya boleh minta Pak Andrew boleh memimpin kita dalam doa. Bersyukur pada Tuhan untuk acara ini. Bisakah Pak Andrew? Apakah masih standby? Oh, mungkin sudah tidak standby. Baik, saya minta Pak Wianto aja ya, boleh pimpin
kita Ya. semua? Silakan. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah mengizinkan acara ini berlangsung dari awal sampai akhir tanpa gangguan apapun. Kami bersyukur ya Tuhan untuk peserta yang pagi hari ini boleh Engkau izinkan untuk mengikuti acara ini. Biarlah semua perbincangan di dalam acara ini ya Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan tumbuh subur ya Tuhan, sehingga kami boleh menerapkannya di dalam setiap langkah hidup kami. Kami belajar menjadi sempurna, walaupun kami penuh kelemahan, tetapi dengan rahmat anugerah-Mu ya Tuhan, selangkah demi selangkah Engkau pimpin kami untuk mencapai kesempurnaan saat kami berhadapan muka dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena Engkau sudah mengirim hamba-Mu Pak Andi Halim untuk mengajar setiap kami. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan kesehatan yang baik, Engkau berikan damai sejahtera di dalam keluarga rumah tangganya, istri anak-anaknya Engkau berkati ya Tuhan. Dan biarlah Engkau mau memperluas pelayanannya ya Tuhan. Sekali lagi kami juga menyerahkan setiap peserta di dalam Zoom ini ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin langkah demi langkah setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wianto. Terima kasih Ya, buat semua terima teman-teman.